Perkenalkan, nama saya binti Rofiatus Solihah dengan NIM 40111821 dari kelas ESA semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Dalam hal ini ada 3 konsep berkait. Yang pertama mengenai pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka konseptual. Yang pertama, saya akan membahas mengenai komponen studi pendahuluan. Dalam komponen studi pendahuluan ini, di dalamnya menjelaskan mengenai alur pikir, pemikiran topik, dan area riset, yang di dalamnya biasanya berisi latar belakang, yang mana dalam latar belakang ini menjelaskan mengapa riset atau penelitian itu dibuat. Ada juga ruang lingkup dan batas-batas riset, serta asumsi dan tujuan umum seperti apa yang nantinya akan digunakan. Ada juga elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang akan dikaji atas riset terdahulu yang sudah pernah diteliti, serta memberikan gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual atau keterkaitan antara teori-teori maupun konsep yang mendukung untuk dikembangkan. Bisa dikatakan bahwasannya dalam studi pendahuluan ini mensinyalir tentang adanya suatu gejala atau masalah yang kemudian diuraikan oleh peneliti sebagai informasi awal untuk diteliti berdasarkan fakta-fakta, data-data, atau informasi yang didapatkan dari referensi ilmiah maupun dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Ada juga manfaat-manfaatnya. Yang pertama, untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, tahu di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh, tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data, dan tahu bagaimana cara mengambil kesimpulan. Yang kedua, yaitu ada komponen kajian pustaka, yaitu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atau tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri saja. Menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu serta baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Melakukan kajian pustaka berarti mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan kepustakaan. Melalui kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Melalui kajian pustaka, peneliti paling tidak akan mengetahui sampai sejauh mana tingkat perkembangan ilmu yang telah digunakan oleh para ahli dalam membahas permasalahan yang sedang peneliti kaji, sehingga dapat terhindar dari duplikasi yang tidak perlu. Adapun manfaat dari kajian pustaka, yaitu peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah penelitian yang akan dikaji lebih dalam itu belum memperoleh jawaban secara tuntas. Untuk menentukan teori apa yang digunakan, peneliti dapat menimbang-nimbang masalah penelitian yang baru ditemukan dari sisi kebutuhan teoritis dan keperluan praktis. Peneliti akan mempunyai keteguhan hati untuk menetapkan jawaban sementara atau hipotesis atas masalah penelitian tersebut. Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti akan merasa mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya karena sudah memenuhi persyaratan metode keilmuan, yaitu metode ilmiah. Sumber-sumber kajian pustaka,
Di sini ada beberapa sumber yang biasa digunakan dalam penelusuran literatur. Yang pertama, ada sumber primer, yaitu sumber langsung yang diperoleh oleh peneliti untuk diteliti ke depannya. Yang kedua, ada sumber sekunder, yaitu seperti dari buku, artikel, maupun tulisan-tulisan. Yang ketiga, ada sumber tersier, yaitu bisa dari ensiklopedia, indeks, buku teks, maupun demografi, monografi, dan lainnya. Ada juga dari skripsi, tesis, disertasi, maupun dari internet. Yang selanjutnya atau yang ketiga, ada komponen kerangka konseptual, yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Di sini bukan hanya membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri saja, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Ada 3 pilar kerangka konseptual. Yang pertama, berpikir deduktif, berpikir induktif, dan tujuan penelitian. Atau dapat dikatakan kerangka konseptual adalah konsep yang memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah, dan memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atas penelitian yang sedang dilaksanakan. Contoh kerangka konseptual, yaitu dengan judul Agama dan Ekonomi, yang di dalamnya membahas mengenai makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Dalam hal ini dapat dikatakan atau kerangka konseptualnya berkaitan antara agama dan perilaku ekonomi, serta peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.